Minuman manis menjadi favorit bagi hampir setiap orang. Seorang siswa SD sempat koma 3 hari akibat diabetes. 11 menunjukkan 61,3% responden mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari. 30,2% responden mengonsumsi minuman manis 1 hingga 6 kali per minggu. Di Indonesia, diabetes bukan lagi penyakit orang tua. Penyakit tersebut hadir secara diam-diam tanpa memandang usia, kelas, maupun gaya sosial. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Menurut data, diabetes mellitus di Indonesia mencapai 2,24% atau sekitar 13,6 juta jiwa pada tahun 2024 dengan penderita Asia Tenggara tertinggi di Indonesia. Data Riskesdas menunjukkan tren kenaikan dari 2,0% tahun 2018 menjadi 2,3% tahun 2023. Pola hidup tidak sehat sering menjadi pemicu utama munculnya penyakit diabetes yang mengintai banyak orang. Kebiasaan menyantap makanan tidak sehat secara berlebihan terus-menerus dapat merusak tubuh dari dalam. Tak hanya itu, faktor keturunan genetik. Genetik mampu ini tanya ada dokter tuh ngomong gini, kamu sih bapaknya diabetes aku kan. Walaupun responden merasa bahwa faktor dari kemunculan penyakit diabetes tersebut disebabkan oleh keturunan, pada akhirnya responden mulai menerima keadaan penyakit yang dideritanya. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara berikut. Sudah agak berdamai lah. Hal ini dalam upaya pencegahan kurang optimal. Hanya 0,48% masyarakat yang rutin cek gula darah dan makanan bersehat. Tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Ada yang lahir dengan risiko yang lebih besar. Sebelum terindikasi penyakit diabetes, ada pun gejala-gejala yang dirasakan yaitu Aku sering haus, terus suka bolak-balik kamar mandi, terus kadang kamar aku tuh sering kebas, kram, sama kulit aku tuh kadang gatal-gatal. bagi sebagian orang, mengetahui diagnosis diabetes bukan sekadar masalah kesehatan tubuh semata, melainkan membuka pintu masuk ketakutan yang mendalam akan perubahan total dalam hidup, mulai dari rutinitas harian hingga interaksi sosial. Dalam pandangan sosiologis, diabetes bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga luka sosial yang membuat sakit hati dengan bagaimana kekhawatiran yang intens pada penderita, seperti cemas, takut dijauhi teman, dikucilkan dari kelompok, atau bahkan dibully karena label penderita kronis yang dianggap berbeda. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dengan narasumber. Kadang mereka juga masih lupa kan, kayak aku tuh nggak bisa teman SMA ya. Kadang mereka juga lupa kan, karena mereka juga baru kan. Teman kuliahku lebih shock lagi karena kayak emang iya gitu lagi. Kadang mereka suka lupa. Keluargaku sih, mereka juga kadang lupa aku tuh udah nggak bisa gitu loh. Hal ini juga mempengaruhi cara akan lebih sadar dalam memilih makanan, bahkan di situasi sosial seperti makan bersama. Bio, kok ayamnya dilap-lap pakai tisu gitu? Jadi gini deh, sejak aku ngidap penyakit ini, aku tuh jadi nggak bisa makan makanan yang minyaknya terlalu banyak, kayak ayam goreng, nasi goreng, dan lainnya. Itu juga makanan bersantan juga aku nggak bisa makan sekarang, kayak nasi kuning, kan nasi kuning ada santannya tuh. Jadi aku udah nggak bisa makan itu lagi, karena kalau misalkan aku makan itu, gula darah aku tuh bisa naik. Jadinya aku harus jaga pola makan aku. Selain gak makan gorengan, aku juga nggak boleh makan yang manis-manis sama makanan bersantan. Makanya nih ayam gorengnya aku lap-lap dulu pakai tisu supaya minyak yang ada di ayamnya ini tuh nggak terlalu banyak deh, kayak gitu. Aku ngerasa khawatir banget. Gimana ya kalau tiba-tiba penyakitku ini kambuh di saat yang gak tepat?
Aku nggak mau bikin susah atau khawatir teman-temanku karena penyakitku ini. Aku nggak nyangka ternyata penyakit kayak gini bisa datang ke siapa saja tanpa pandang usia. Dari kejadian ini aku harus jaga kesehatan dan pola makan yang udah aku konsumsi. Hal ini dapat dibuktikan hasil wawancara dengan rekan narasumber. Jujur aja sebagai seorang temannya, saya ketika mengetahui teman saya sendiri terkena penyakit diabetes, perasaan saya pastinya campur aduk ya. Ada perasaan sedih, prihatin, terus juga kadang banyak lah gitu. Tapi yang bikin saya sedihnya tuh karena penyakit itu muncul luar dugaan dan itu berdampak ke teman saya sendiri gitu. Sebagai orang terdekat, seringkali kita hanya melihat perubahan dari luar, wajah murung, emosi yang tertahan, dan kelelahan yang sulit dijelaskan. Namun, di balik itu ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Momen sederhana ini menjadi ruang refleksi. Kesadaran tumbuh perlahan bahwa menjaga kesehatan bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kondisi kita di masa depan. Cerita yang dibagikan bukan untuk mengundang simpati, melainkan membuka pemahaman bahwa dukungan sosial, empati, dan lingkungan yang peduli memiliki peran besar dalam proses penyembuhan. Berdasarkan cerita ilustrasi remaja yang menderita penyakit diabetes tersebut, dapat kita amati bahwa tokoh remaja yang mengidap penyakit diabetes cukup memiliki kekhawatiran terhadap perspektif masyarakat, terutama teman sebayanya saat pertama kali mengetahui penyakit tersebut diderita oleh lingkungan terdekatnya. Jika ditinjau berdasarkan pada aspek teori sosiologi, pandangan yang diciptakan oleh remaja terhadap lingkungannya mengenai penyakit yang dideritanya menghasilkan sebuah label sebagaimana hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh sosiologi yang bernama Howard S. Becker yang menyatakan bahwa label atau cap yang diciptakan oleh masyarakat dapat membentuk identitas maupun perilaku yang ada pada individu. Dalam konteks individu, fenomena labeling juga dapat terjadi sebagaimana hal ini dilakukan oleh remaja yang menderita penyakit diabetes, melabeli dirinya sebagai individu yang memiliki penyakit dan memiliki pola konsumsi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Namun, interpretasi yang dimiliki oleh remaja sebagai penderita penyakit tersebut dengan realitas sosial yang dihasilkan tidak sama, di mana teman-teman remaja tersebut jauh lebih empati dan menghargai penyakit yang diderita olehnya. Prinsipku apa ya, kalau semisal misalnya kan kayak we know lah today kayak makanan kan banyak manis-manis banget kan yang kayak oh inilah itulah itu kayak makan itu tuh boleh, tapi ya udah kalau makan hari itu udah makan satu udah jangan ditambah yang lain-lain gitu loh. Atau kalau misalnya ada opsi less sugar atau no sugar ya tolong dipakai opsi itu. Soalnya
kalau misalnya masih belum kena tuh kan kayak kita masih bisa nyoba kan. Tapi kalau misalnya udah kena diabetes kayak aku tuh bisa lihat bungkusnya doang gitu sambil berangan-angan. Aduh gimana ya, aduh aku pengen banget lagi deh kalau aku makan mati kayak aduh tidak bisa. Sama kalau semisal merasakan gejala seperti yang sudah sering muncul di iklan-iklan atau di internet, tolong ke dokter, jangan kayak saya. Jangan denial teman-teman. Denial teman-teman, jangan contohnya. Saya denialnya agak lama ya kebetulan, agak menolak realita gitu. Jadi kayak tolong jangan ditiru teman-teman. Apapun kayak misal kamu merasa kayak oh kan paling sering tuh rasanya kan gampang haus kan. Kalau misalnya yang paling gampang lah itu kamu bisa ngerasain, pasti bisa ngerasain mana yang emang kamu tuh pengen minum terus-terusan atau kayak oh ini mah habis capek doang, itu kamu nanti bisa ngasih apa, bisa ngerasain perbedaannya gitu. Atau kayak oh matamu ngeblur, cek ke dokter, minusmu naik apa emang oh ngeblur ya. Soalnya aku tuh jujur kan aku kan ngerasain semuanya kan, aku tuh mataku ngeblur, aku tuh sempat nggak dengar kupingnya satu berapa, aku nggak dengar sama sekali, kayak aku diteriakin tuh nggak noleh, kayak aku pikir halu kali ya, oh ya udah deh. Terus kakinya tuh kesemutannya tuh parah tapi frekuensinya tuh sering, jadi kayak kamu tuh sebel kayak apaan sih kok apa baik kesemutan gitu kan, lonjolan tapi nggak sembuh sama. Dan itu tuh sering, kayaknya udah hilang, nanti berapa menit kemudian datang lagi kayak kan aku nggak jongkok gitu, aku tidak melakukan adegan di luar kebiasaan, tapi kok sering sama. Kalau misalnya kamu kan nanti itu bukan nanti apa gejala itu kan sering kencing kan, sering buang air kecil tuh kamu nanti bisa ngerasain oh itu tuh feelnya beda waktu kamu lagi kencing, itu tuh feelnya beda, kamu nanti bisa ngerasain kayak oh ini tuh biasa sama oh yang ini nggak biasa. Itu jelas sih sebenarnya kalau kamu sangat aware dengan dirimu sendiri ya. Tolong teman-teman jangan seperti saya, jangan denial. Kalau timbangannya turun tolong cek ke dokter, bukan bilang timbangannya rusak. Jangan ya teman-teman, nanti seperti saya. Diabetes bukan hanya tentang kadar gula darah, tetapi tentang bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mendukung. Penyakit bukan alasan untuk dijauhi. Kesadaran sosial adalah bagian dari kesembuhan.